sih, cuman lagi terpapar virus aja nih. Ya, siapa yang nge-lag? Aku juga nggak tahu sih ya pas terpaparnya tuh di mana, sama terpapar dari mana, terus kayak nggak ngerti dah tuh karena kan virus nggak kelihatan juga ya. Pokoknya aku terus syutingnya padahal udah benar-benar jaga protokol kesehatan, udah di swab, tapi ya namanya virus kali ya, kita nggak ada yang tahu juga gitu. Kenanya H-4 mau lebaran taunya, tapi terpaparnya nggak tahu tuh dari kapan. Pokoknya H-4 lebaran itu tes PCR akhirnya, karena temen Awan sakit juga tuh positif. Nah akhirnya aku juga PCR, ternyata aku positif juga. Ya udah, aku pas H-4 itu langsung ke Wisma Atlet. Jadi waktu itu pas H-4 lebaran tuh dengar temen positif COVID. Nah terus habis itu ya udah akhirnya tes juga lah PCR. Padahal sebelum tes PCR itu kemarinnya itu udah swab antigen. Nah swab antigennya itu negatif. Pas dengar temen positif akhirnya tes lagi tuh PCR. Pas tes PCR besokannya positif juga. Ya udah langsung aja ke Wisma Atlet kan, karena di rumah tuh banyak orang tua gitu, kayak ada nenek, ada ibu yang suka masuk aja gitu ngeliat anaknya sakit gitu, kayak dilongokin terus, padahal kayak sakitnya itu sakit yang nularin, dan kayak orang tua nggak ada yang tahu gitu, kayak udahlah nggak apa-apa, dari anak gue sakit gue pengen ngurus gitu-gitu. Jadi akhirnya langsung ke Wisma Atlet aja daripada nanti semua keluarga kena juga kan. Iya, sedih banget gitu. Padahal kita juga udah kayak kerjanya juga udah ngejaga protokol kesehatan, tapi tetap aja kena. Jadi kayak gimana ya? Sedih mah. Nggak lebaran sama keluarga, sedih banget gitu ya guys. Tapi ya gimana? Ya aku harus ngurangin ego aku. Kalau aku kayak misalnya tetap keluarga, tetap bareng-bareng sama keluarga, aku takutnya malah nularin ke semuanya. Apalagi ada beberapa gejala COVID tuh yang nggak ringan gitu, ada yang berat sampai harus pakai oksigen sama diinfus segala gitu-gitu. Bahkan paru-parunya kayak sampai takutnya ada yang rusak atau nggak gimana gara-gara COVID. Aku sih ringan banget ya, karena aku nggak ada gejala awalnya. Terus habis itu pas aku dengar aku positif, nah di situ baru aku ada gejalanya. Mungkin itu sugesti juga sih bagi aku sih. Awalnya emang nggak ada gitu, kayak biasa-biasa aja, hidup dengan ceria dan nyaman, bekerja seperti biasa. Ternyata aku kayak terpapar dan aku nggak tahu itu. Iya, jadi sebenarnya ada beberapa yang terkena COVID kan. Nah, salah satunya aku sama Fatin. Nah, Fatin itu yang gejalanya lebih berat daripada aku. Karena dia harus pakai tabung oksigen, dia waktu itu pakai infusan juga. Benar-benar dia juga harus di ruangan khusus gitu. Kalau aku kan kayak di kamar, udah kayak di atas gitu-gitu. Kalau dia masih harus pakai perawatan yang lebih ekstra daripada aku. Ya, barengan gitu, Bang. Jadi tuh awalnya Fatin dulu PCR karena dia mau ada latihan band. Jadi dia harus PCR dulu. Pas dia PCR dia positif ternyata. Ya udah akhirnya aku juga PCR karena aku yang deket banget sama Fatin di saat itu. Jadi aku coba tes juga. Ternyata aku positif juga. Seru banget di sini, sumpah dah. Di sini tuh anak-anaknya tuh positif vibes banget, guys. Aku di sini punya banyak teman. Aku kayak kalau di rumah tuh kan aku udah jarang ya. Teman-teman aku udah pada sibuk semua. Di sini tuh semuanya nganggur. Jadi nggak ada yang mikirin kerjaan. Kita senam, lari-larian kemana-mana. Kita nggak mikirin kerjaan, tapi kita mikirin abis dari Wisma Atlet nih, gue banyak nganggurnya gak ya? Karena takutnya pada dikeluar-keluarin tuh yang kerja-kerja kantoran kan, kasihan. Awalnya tuh aku kayak
nggak ada gejala Kak, benar-benar yang aku sehat banget, benar-benar kayak kan kalau orang kayak ada gejala penciuman gitu-gitu kayak tenggorokan, aku tuh benar-benar yang fix sehat banget aku, dan aku masih bisa bawa mobil sendiri gitu-gitu, dan aku sempet kayak kemana-mana sendirian gitu. Nah pas tahu aku positif, nah orang rumah tuh nggak ada yang mau swab Kak, makanya aku langsung ke Wisma Atlet karena mereka itu yang kayak setakut itu sama COVID sendiri keluarga aku, jadi kayak aku suruh swab lah semuanya gitu, terus kayak mereka kayak takut-takut nggak mau gitu. Ya udahlah kata aku, semoga aja kayak aku doang, tapi mereka kayak isolasi mandiri gitu Kak, dan alhamdulillah aku dengar sih mereka sehat semua sih sampai sekarang. Pertanyaan Wisma Atlet, gimana cara masuk Wisma Atlet? Nasi kotaknya isinya apa? Ini enak banget nasi kotaknya, sumpah di sini. 14 hari ke belakang itu aku setiap syuting itu selalu swab Kak. Jadi sebelum syuting itu kita semua kayak narasumbernya, pengisi acaranya semuanya swab. Dan itu hasilnya negatif terus sampai H-1 aku positif, itu aku swab juga. Jadi setiap aku ke acara ini kayak swab, di acara ini swab gitu. Jadi pas belum nyatain positif nih, kemarinnya aku tuh swab antigen, terus aku dinyatain negatif. Pas besokannya swab PCR aku dinyatain positif. Ya udahlah. Jadi gimana dong aku? Aku di klinik, jadi di klinik dekat rumah aku. Soalnya tuh aku bener-bener yang udah kayaknya emang harus hari ini gitu, dan aku lagi libur juga waktu itu. Jadi aku langsung ke klinik ke swab PCR aja gitu. Terus ditanya juga kayak kebutuhannya untuk apa. Ya udah. Iya, jadi waktu kemarin tuh aku lagi ada project sama Fatin gitu, syuting Kak. Nah di situ tuh aku emang kayak semobil sama Fatin juga, terus kemana-mana sama Fatin gitu-gitu. Nah di situ emang ada beberapa yang kena juga, bukan aku berdua doang gitu deh. Terus habis itu di Wisma Atlet lebarannya gimana ya, lebarannya cuma sampai jam 9 doang, sisanya mah udah tidur kita di Wisma Atlet Bang, nggak ada kehidupan di sini sepertinya, cuma ada perawat-perawat doang. Terus juga video call juga pagi-pagi jam 8 pagi, video call keluarga. Nah sisanya udah tuh udah nggak ada apa-apa, makan ketupat sampai jam 9, abis itu ngantuk makan santan udah. Sampai sore, besokannya udah terjadi seperti hari biasa. Kena lebaran tahun ini tuh kayak banyak banget gitu loh Kak. Kayaknya aku kayak emang disuruh buat istirahat. Kayak emang mungkin kemarin aku kayak kurang istirahatnya. Jadi kayak sekarang kayaknya istirahat dulu deh. Kayak tidur dulu, kayak pakai waktunya jangan diforsir banget gitu-gitu buat bikin konten gitu. Nah buat takbiran di sini rame banget Kak, bukan rame banget sih, maksudnya di sini tuh aku temennya banyak Kak, ada 20 orang kali, jadi aku nggak sendirian banget, dan itu bikin aku happy juga sih. Jadi kayak nggak apa-apa deh nggak sama keluarga juga, yang penting keluarga aku sehat, terus aku di sini juga aman, aku juga di sininya nyaman gitu. Dan banyak juga teman-teman aku dari mana gitu, jadi aku ketemu teman baru, senang juga sih. 9 hari besok swab jadinya ya, jadi kalau negatif dibolehin pulang, kalau positif, kalau CT-nya tinggi kayaknya dibolehin pulang sih, karena udah nggak menular katanya. Aku udah positif, jalannya aku tenggorokannya sakit, terus aku pusing banget, pokoknya maunya tidur terus seharian. Terus juga penciuman aku hilang, ya aku nggak bisa nyium apa-apa, jadi aku kan pakai semprotan nyamuk gitu ya, set. Nah aku pikir itu belum ada rasanya, ternyata kata temen aku itu aku udah kebanyakan gitu nyemprotnya, dan itu hidung aku benar-benar nggak berasa apapun. Kondisinya Fatin alhamdulillah sekarang semakin membaik ya, bahkan dia udah swab hari ini. Terus juga oksigennya juga udah dilepas, tapi dia masih pakai selang infusan. Dan juga kemarin dia udah sempat ketemu sama spesialis paru, dan alhamdulillah baik-baik aja, dan kayak semuanya kayak dicek ininya apa sih, darah-darah yang digini-giniin itu tuh udah aman semua, tensinya kayak udah aman semua sih Bang.
udah bisa ini juga sih, dia mandi juga belum bisa karena dia belum lepas infus dan masih emang harus dirawat intensif gitu. Jadi yang nyamperin itu aku nyamperin dia kayak mau makan bareng atau enggak mau ngapa-ngapain gitu. Jadi aku nyamperin dia buat dia kayak cuci muka, nanti ke toilet gitu-gitu. Doain aja semoga Fatin besok negatif. Jadi kalau dia negatif dia dibolehin pulang duluan kayaknya daripada aku. Masih belum lepas selang bang, tapi udah bisa jalan gitu-gitu, udah bisa kemana-mana, udah badannya juga udah sehat sih. Cuman emang belum bisa kayak aku olahraga, senam gitu-gitu belum bisa karena belum lepas infus. Jadi Fatin itu sebenarnya dari rumah sakit bang, rujukan dia ke Wisma Atlet. Hamin berapa ya? 2 lebaran, Hamin 1 lebaran baru Fatin dibawa ke Wisma Atlet. Ternyata belum boleh untuk naik ke atas kayak aku karena katanya kondisinya masih masih rentan gitu dan belum boleh lepas oksigen waktu Hamin 1 lebaran itu dia. Jadi dia harus di ruang intensif gitu, dijagain gitu bang sama perawat-perawat. Sekarang sih dia curhatnya sudah membaik dan aman sejahtera ya. Saya lihat-lihat dia juga makannya juga udah banyak dan mau makannya tuh yang udah nggak sehat gitu. Jadi bingung ya mau gimana bilangnya. Kayak kita tuh kayak motongin buah buat dia biar dia sehat, tapi dia maunya mie instan. Nah, jangan dicontoh ya teman-teman. Dia karena udah membaik emang gitu kan, perlu kayak perutnya lapar gitu, kayak pengennya semuanya dimakan gitu-gitu. Alhamdulillah, doain aja semoga cepet baik si Fatin. Tapi alhamdulillah udah baik sih. Ada sih, tapi karena mungkin dia video callan sama keluarganya, jadi setiap keluarganya datang gitu-gitu kayak ke rumahnya Fatin, keluarga intinya mah emang datang ke rumahnya Fatin ya. Kalau ya keluarga misalnya bibinya atau nggak apanya yang ada di Jakarta, mungkin mereka video call gitu sama Fatin. Jadi Fatin nggak apa-apa sih, daripada keluarganya kena juga sih kata dia juga takut kayak aku. Iya sih, tapi kayaknya lebih Fatin yang ngerawat aku sih karena dia yang mesenin makan. tapi kadang-kadang aku tuh kayak karena dia nggak bisa naik ke atas, jadi emang harus aku yang nyamperin dia ke bawah, dan aku kayak tahu kondisinya dia kayak gimana ya, kali aku nyuruh dia ke atas, Tin ayo sini ke atas, nggak mungkin dong. Jadi aku harus turun lift buat nyamperin dia. Mungkin dia kesini cuman buat mandi doang ya, dan alhamdulillah dia udah mandi sekarang. Untuk Fatin sendiri sih nggak ada riwayat penyakit yang macam-macam ya menurut aku, soalnya pas kita ngobrol juga dia emang nggak ada apa-apa, emang pure dari COVID-nya sendiri gitu. Tapi emang di sini kayaknya emang intensif banget sih, kayak bagus gitu loh, sampai benar-benar dirawat sebegitu intensnya. Gak ngerti juga sih aku kak kenapa ya, pokoknya ya gitu dah, aku nggak ngerti. Maaf ya. Di sini di Wisma Atlet tuh gratis, terus makannya sehari 3 kali, lauknya tuh ada 2, ada buahnya juga, ada snacknya juga. Insya Allah lah, 5 sehat 4 sempurna. 4 sehat 5 sempurna lah kita lah makan di sini. Ya, di sini malah lebih banyak ketupatnya deh kayaknya, karena semua teman-teman aku pada dibawain ketupat sama keluarganya. Jadi wah, sampai enek lah, sampai perutnya santan semua, jadi pusing kepala. Enggak, kita bisa ini mesen ojek online. Jadi ojek online di sini tuh mereka pada takut semua ya kalau ke Wisma Atlet. Jadi tuh kayak makanan tuh kayak taruh di mana ya biar aman, di ujung di sana sama dia dibawa.